Yuk kita mari ke GBP USD. GBP USD modelnya kayak gini per hari ini adalah modelnya seperti ini. Kemudian Anda lihat di sini, dimanapun saya rubah di AUD, ada garis-garis horizontal yang langsung berubah secara otomatis nanti. Garis-garis horizontal ini, dan ada warnanya. Di N-set aja juga langsung otomatis Anda sudah tidak perlu mikir lagi, tidak perlu masukkan secara manual, otomatis. Di Euro Yen juga ada beberapa mata uang yang tidak ada garis-garis horizontal ini, karena terus terang untuk belinya itu mahal, beli datanya mahal. Paling mahal itu ya sekitar gold lah, paling mahal antara 100.000 lebih lah. Sekali lagi bukan saya yang bayar, dan data itu berupa buku. Makanya gue sering ngomong kitabnya bandar. Buku itu mengidentifikasikan berhenti, target, dan segala macamnya ada di situ. Dan gue waktu itu garisin pakai template. Kalau mungkin yang peserta lama sekali masih megang template-nya, nah itu bisa bocor tuh tafsir. Tapi sekali lagi yang belajar di saya rata-rata loyal atau setia, jadi nggak bakal membocorkan. Oh, Pak Tafsir masih punya yang template, nah itu bisa bocor gitu. Berupa template, karena template kan bisa di plug di mana-mana, plug play di mana-mana. $100.000, saudara Daniel, bukan gue yang bayar, data gue garisin satu-satu, kemudian meningkat, dibuatkan template, kemudian meningkat lagi, akhirnya sekarang saat ini adalah berupa indikator. Kalau Anda lihat di sini, saya masukkan auto DLSR, yang buat pun siapa ketahuan, tapi tidak bakal bocor, karena di Om David ini diajarin yang namanya respect truth, responsibility. Jadi diajarin kebenaran, speak the truth, honesty, and responsibility. Itu selalu saya ajarin. Bukan hanya sekedar forex aja yang gua ajarin. Ini kalau saya masukin foto DLSR. Tuh ada namanya. Hanya berlaku di AUD, Euro, Pound Sterling, New Zealand, UCAD, CHF, Jepang Yen, Euro JPY, GJ, silver, dan emas. Itu aja berlakunya. Yang lain belum ada garisnya karena mahal. Apa di garis di saham ada di saham untuk apapun ada, tapi saya kan nggak bisa begitu aja manfaatin big boss, tiba-tiba minta beli ini minta beli itu, nanti tambah ngomel gitu. Jadi inilah yang sudah dijadikan. Terus fungsinya apa, Om? Ini garis bandar, ini datanya bandar, ini garis bandar dan garis dukun. Pak Marlam, ini pelajaran terakhir, mohon diperhatikan. Ini garis dukun. Katanya yang sudah megang, ini garis setan.
Katanya yang sudah megang ini Dos Gandos katanya. Begitu yang megang. Yang jelas saya menggunakannya sebagai panduan dari mana harga bergerak dan sampai di mana hari itu selesai, karena saya pemain intraday. Sekali lagi saya pemain intraday. Cukup hari itu saja selesai. Di contoh saja di Gold M15 kita sudah tahu bergerak di 25. Mau kemana ke 25? 25 mau kemana? Tuh si Abdul Hamid. 25, 75. Om Marlam bisa tahu. Berhenti nggak tuh Om Marlam di 75? Berhenti nggak? Intraday nih. Kena nggak, Fendi? Saudara Fendi? Presisi, no. Itu sampai di ini, sampai Om Marlam bikin YouTube channelnya presisi banget. Itu presisi. Presisi. Nggak ada indikator apapun yang menyatakan presisi ini. Saya nggak nyebutnya ini indikator, ini data. Data presisinya di daerah situ. Ya udah, kalau Anda nyebutnya indikator nih, ya indikatornya memang presisi banget sih. Kena, seenggaknya kena. Terus bagaimana cara belajarnya Om? Kita buka PDF, cara belajarnya. Mungkin PDF nggak bisa ya. Oke, langsung aja dah di PDF. Nggak usah pakai PDF, tapi langsung aja. Gue lebih senang langsung. Ini emas. Balik-balik lagi gue senang di GU. Saya coba di GU dulu. Saya coba di GU. Memang nggak bakal bleset ya. Memang sih katanya begitu. Di GU cuma kelihatan 2 garis. Aqua sama Aqua. Ada nilainya loh. Lu tinggal lihat aja. Kalau di-shoot kan makin lama makin banyak. Coba ditaruh di H4. Bejibun banyak kelihatan. Di Delhi memang sudah yang garis aqua sudah dihapus karena ini permainan jangka panjang. Tapi di dalamnya pasti ada aqua. Di weekly, di monthly, lebih banyak lagi di monthly. Ini belum termasuk di dalamnya ada yang namanya aqua sama blue. Ini nggak ada. Untuk mempelajarinya, coba di M15 kalau dirapatkan ya. Tuh modelnya kayak gitu loh. Banyak lime, magenta, crimson ini apa? Crimson, brown, blue, dalamnya ada aqua. Ini apa sih Om? Garis apa? Garis bandar, garis dukun, DLSL, data length send extruder. Mahal. Itu yang bikin Om David rambutnya rontok. Iya, gue ngegarisin waktu itu. Ngegarisin saking komandan saya. Kalau bawaan saya udah berantem duluan gitu, Om Tafsir. Saking komandan yang nyuruh. Nah, fungsinya apa dan bagaimana kita belajar? Saya coba di share di blank whiteboard. Tapi secaranya Anda sudah dapat materinya, tinggal belajar aja. Oh, yang saya cari adalah utamanya ini. Oke, pelan-pelan saya ajarin. Dimulai dari tingkatan warna. Tingkatan warna yang terbesar adalah lem. Direkam boleh. Di bawah lem itu ada yang namanya brown. Di bawah brown ada yang namanya magenta.
Di bawah magenta ada yang namanya blue. Di bawah blue ada yang namanya aqua yang paling kecil. Semestinya ada lagi yang terbesar adalah white, itu nomornya tersebut tidak bisa dicat, makanya nggak ada nomornya line di cat. Di nomornya white. Nah, ini fungsinya apa sih? Nanti aja. Yang penting pembagian warna sudah jelas. Urutan warna. Kemudian di dalam warna tersebut antara line ke line, contoh diurutin ya. Antara line ke line itu dibagi dengan tiga apa yang di bawahnya? Brown. Jadi dibagi dengan 3 brown. Line ke line dibagi dengan 3 brown. Asal aja lah. Brown ke brown dibagi dengan apa yang di bawahnya? Coba lihat sini nih. Lihat ini nih. Brown ke brown dibagi dengan, dijawab dong, bantu jawab biar enak. Gue sambil makan deh. Ini kiriman dari saudara Abdul Hamid. Magenta atau fuchsia. Nanti saudara itu. Kemudian dari magenta ke magenta dibagi dengan 3 lagi, apa namanya? Blue. Yang terakhir, blue ke blue dibagi ke yang paling terkecil, namanya aqua. Jadi menurut Anda yang paling kecil atau dasarnya untuk membentuk suatu bidang, untuk membentuk suatu blue, dimulai dengan aqua. Nih, kenapa kok bisa jadi blue? Kenapa bisa jadi blue, bisa jadi magenta dan lain-lain? 3 aqua, 4 aqua sama dengan 1 blue. Jadi cara mengurutinnya 1, 2, 3. Nah, di sini blue. Di atasnya adalah blue. Nah, ini kalau ke atas loh ya. Nah, ini berarti blue. Ini balik lagi. 3 aqua ketemu blue. Sampai ketemu dengan 3 blue, maka lanjutnya yang jenjang besarnya adalah magenta. Bisa paham gitu cara baginya? Harus diurutin dari aqua yang paling kecil. 4 aqua membentuk 1 blue. Oke, saudara Pendi. Fungsinya apa sih Om? Fungsinya, ini sudah di screenshot, mungkin ada yang mau screenshot. Oke, saya anggap nggak ada yang mau screenshot. Fungsinya apa sih Om? Oke, gue cari dari permainan yang paling kecil aja. Blue ke blue. Permainan yang paling kecil. Blue ke blue. Di dalamnya ada aqua, 3 aqua. Anggap aja sama bidang. Berarti kalau saya tulis begini, saya tulis modelnya seperti ini nih, warna hitam.
kalau dari gue lihat dari bawah, blue ini gue anggap 0. Maka blue atas berapa? Blue atas ini berapa nilainya? Lalu? Oke, 100 lah, anggap 100. Untuk mencapai ini diperlukan 3 aqua. Maka kalau dari bawah saya tulis ini berapa? Dari bawah gua tulis ini 25, ini 50, ini 100. Sama aja kalau Anda dari atas. Kalau dari Anda dari atas, kalau anggapnya ini 100, 100 di atas, berarti bawahnya adalah 75. 100 atau 0. Sorry, ini kok pakai ini. Warna hitam aja. Ini 100 atau 0. Berarti ke bawahnya 75, 50, 25, 0 atau 100. Bisa di Roger ini, Pak Marlam. Ini dari permainan bawah aja. Paling kecil, permainannya paling kecil. Oke. Hapus. Sudah sifat dari siporek, sifat utamanya dari siporek adalah model beginian. Ketika harga bergerak dari 25, dia mau naik. Oke, maka 75 pasti kena. Kalau dia mau turun, bermula dari 25, dari 75 dia mau turun pasti ke 25. Jadi 25 ke 75, 75 ke 25 ini sifat dasar siporek. 25 ke 75, 75 ke 25. 25 ke 75. 75 pasti gerakannya mau cari 25. 75 ke 25. Ini sifat dasar siporek. Sifat dasar, harga bergerak dari 25 akan menuju 75, dari 75 pasti ke 25. Sedangkan ketika bermula dari 50, dia akan menjadi suatu pit stop atau berhenti dulu. Pit stop, tahu, istirahatlah. Pit stop untuk mencari titik start atau awal start yang sebenarnya, apakah bermula dari 25 atau 75. Jadi ketika Anda melihat bermula dari 50, yang terjadi demikian. Ini contoh aja. Dan awalnya berarti dari 75. Inilah pit stop untuk mencari titik start yang sebenarnya. Pak Malam paham bahasa saya? Oke.
25 ke 75, 75 ke 25. Bagaimana Om kalau sudah 75 di atas? 75 di atas, bergerak dari 75 ke atas, di atasnya. Lo tinggal ini aja lah, tinggal buat aja, bergerak dari 75 yang atas. Dia mau bergerak loh. Oh, ketemu blue Om. Dia berhenti dong Om. Enggak lah, masih ada urutannya di atas. Berarti dia mau kemana? Coba deh, secara logika. Dijawab dong. Sifat dasarnya kemana? 75 kemana? 75 ke 25. Sifat dasarnya udah tahu. Tapi mau ke bawah atau ke atas? Ke bawah atau ke atas? Yang dicari. Saudara Daniel, Pak Maram, Saudara Arwan. Ke bawah atau ke atas? Carinya. Jangan lihat perpotongan. Ini lihat udah pasti nih. Ini ilmu pasti. Ke atas. Oh, di atas ada urutannya juga kok. Urutannya sih Aqua. Ini kan ada Aqua 25, Aqua 50, Aqua 75. Nah, nih. Roger? Jadi kalau dia bergerak dari 75 mau ke atas, ya targetkan di sini. 25 atas. Bergerak dari 25, dia mau kemana? Mau turun nih ceritanya. Ya dia mau ke 75 yang bawah. Bisa di Roger ini. Sifat dasar si forex. Kalau nggak mau muter-muter ya bukan forex. Kan ada seninya, saudara Ibnu Setiawan. Kalau langsung ya patas, lu pilih patas dong. Kalau mau langsung, Eka, ya pakai Eka juga bisa. Oke, bisa dilanjut. Silakan yang mau screenshot duluan. Pak Matlam, Pak Jiwa. Nah, modelnya begini. Kalau lo ketemu garis biru, kan permainan selalu di aqua. Kalau lo ketemu garis biru ataupun garis lainnya macam magenta, macam brown, bahkan kadang lime. Ini yang disebut dengan interconnection atau interkoneksi yang nanti dipelajari. Ini dulu bisa sebelum gua ajarin interkoneksi. 25 sebagai 25 ke 75, sifat dasar adalah 25 ke 75, 75 ke 25, 50 sebagai pit stop untuk mencari titik start yang baru atau yang sebenarnya. Berarti dia startnya dari 50.
dari 25 ke 50 seperti GU hari ini. Ya kan kalau lo mau langsung semua persis sama ya nggak ada seninya dong Forex. Tapi Anda sudah tahu bermula dari mana. GU M15. Oke, lihat ya. GU M15 posisi di hari ini. Berapa nih? Bermula di 25. 25 sifat dasarnya mau kemana? 75 ke bawah nggak kena. Ke bawah nggak kena. Kalau kena bawah nih enak ya, tadi. Ke bawah nggak kena, dia malah ke bawah ke atas lagi. Ke atas nih. 50 diam dia, berbalik arah. Bener nggak katanya sifatnya 50 dia bolak-balik. Tuh dibalikin lagi. Ke 25 dibalik lagi. Sekarang bermain di area 25. 25. Kalau dia mau turun, coba saya mau tanya, sifat dasar aja dia mau turun kemana? Kemana? Enggak, ini sudah di 25 loh saat ini. Ke 75 yang bawah. Sifat dasar, nih sifat dasar. Harus paham. Sifat dasar. GU hari ini berawal dari 25 Om, bukan 50. 50 tuh yang atas. Tapi enggak selalunya 25 tuh indah. Tapi kita kan sudah tahu secara teoritis 25 tuh menjadi acuan 25 dan 75 tuh sebagai sifat dasar. Oke, lanjut ya. Lanjut di ini sudah bisa lihat arah aja Pak Saudara Tukiran. Lihat arah. Kalau ke bawah ya arahkan ke bawah. Kalau ke atas ya arahkan ke atas. Ini yang beginian nih ketemu garis-garis lain selain aqua disebut dengan interkoneksi. Dengan interkoneksi kita bisa tahu dari mana, hendak kemana, dan targetnya sampai di mana. Sudah bisa dihapus? Gue mau ngajarin interkoneksi. Boleh dihapus? Halo? Oke, Pak Malam silakan lihat juga, Pak Ciwa silakan lihat, dan kalau masih ada Pak Mawardi silakan dilihat. Interkoneksi adalah ketika Anda berhadapan dengan garis-garis selain aqua, yaitu dimulai dengan blue, mana blue? Blue ataupun magenta ataupun brown, mungkin bisa jadi lime. Inilah Anda berhadapan dengan garis yang disebut dengan interkoneksi atau penjaga batas atau border pass line, border pass gap. Ke 50.
75. Yang senilai, karena ini campuran, gue sebut, gue ganti warnanya jadi menjadi hitam. Yang senilai interkoneksinya itu ada nilainya. Interkoneksinya senilai 25. Tinggal disorot aja di garis blue atau magenta. Inilah yang terjadi ketika Anda melihat interkoneksi atau penjaga batas atau border guard senilai 25. Namanya petugas imigrasinya namanya 25. Jika bermula dari 75 dia mau naik, inilah yang terjadi. Dengan interkoneksi atau penjaga batas namanya 25, maka target kena. Target awal kena, yaitu sifat dasar. 75 kemana? Ke 25. Dan ini masih bisa dilanjut loh. Masih bisa dilanjut sampai 50. Begitu di 50, Anda sekaligus diperingati. Om, kalau diperingati gimana? Terserah lo mau keluar, enggak keluar, enggak apa-apa. Selama pengapesannya di mana? Coba saya mau tahu pengapesan Anda mau keluar atau enggak keluar, apesnya di mana? Bila terjadi apa? Exit point. Kalau lu kena exit point ya berhentilah. Kalau lu nggak ada exit point ya lu mau terus ya silakan. Ini yang terjadi dengan interkoneksi senilai 25. Nah, kalau dia mau turun, bagaimana Om kalau dia mau turun? Bermula dari 25, sifat dasar udah jelas kena lah. Ini nggak usah dipikir, ini kena. Dia bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nih sampai sini. Sampai di 50, lu juga langsung di warning. Lu mau keluar atau enggak, urusan lo. Yang penting gua udah bilangin, hati-hati gitu aja. Bisa di Roger ini dengan senilai 25. Interkoneksi senilai 25. Bisa di Roger? Pak Marlam, masih on? Masih 1/2. Masih on? Masih, oke. Lanjut lagi. Bagaimana dengan interkoneksi atau penjaga batas yang senilai 50 ohm? Yang senilai 50. Ini gua hapusin. Nah. Yang senilainya 50 ohm ini Om. Gimana Om? Oke. Jika dia mau naik berawal dari 75, maka dengan interkoneksi yang senilai 50, maka dia akan bergerak dari 75 ke 25 sebagai target atau sifat dasar, sekaligus Anda di warning. Jika dia mau turun bermula dari 25 dengan interkoneksi 50 dan sifat dasar 75, sekaligus
Anda di warning. Bisa di Roger ini? Bagaimana dengan interkoneksi 75? Oke, interkoneksi 75. Interkoneksi 75 ya. Inilah yang terjadi dengan 75. Jika dia menaik berawal dari 75 berhadapan dengan interkoneksi senilai 75 juga, maka sifat dasar kena dan langsung ke 75 sekaligus Anda diperingati. Demikian juga jika turun berawal dari 25, dia akan langsung sifat dasar kena dan dilanjut sampai dengan 25 yang bawah sekaligus Anda diperingati. Jadi interkoneksi antara 25, 50 sama 75 enak yang mana? Yang tanya itu siapa tadi? 75. Oh gitu 75. Pak Marlam, itulah sebabnya nomor saya 7575. Nomornya Om Tafsir 7575. On the chat 7575 nih identik dengan GHW loh. Nanti kalau Anda pakai 7575, master yang lain tahu. Ini nomornya GHW. Tujuh lima juga identik dengan cuma-cuma. Kok bisa Om cuma-cuma? Cuma-cuma gue mau jalan-jalan ada yang bayarin. Gue mau makan ada yang bayarin. Gue mau kemana ada yang bayarin. Nah itulah cuma-cuma. Hidup ini harus cuma-cuma kita. Dibayarin forex sudah. Oh, on the chat yuk. On the chat. Kita cari yang mana 25 ke 75. Kita cari juga interkoneksi. Om. Ini yang cukup jelas kemarin Om. Tanggal 15 April. GU. Bermula dari mana? Om kalau di tengah-tengah ini tarikannya gimana Om? Saya milihnya yang mana Om? Bermula dari sini atau dari atas? Kalau gua milih yang atas. Kenapa bisa begitu? Karena gerakannya turun, maka kita carinya dari yang atas lah, yang terdekat atas. Dari pagi hari nggak ada Om. Nah, kalau dari pagi hari sama aja sifat dasar aja lo pakai. Perhatikan nih. Jadi berawal dari mana ini? Terutama Pak Malam deh, biar hafal juga nih, yang lainnya juga. Berawal dari 25, sifat dasar kemana ya kalau 25? Sifat dasar aja turun loh dia. 75 nih kena nih. Nih, kena nih. Apakah bisa diteruskan? Kita lihat. Kalau dari atas namanya 25 ketemu fusia atau magenta, berarti ini interkoneksi. Lihat lagi. Berapa nilai interkoneksinya? Pak Marlam? 75.
sesuai dengan arahan Bapak Presiden, saya bukan presiden, saya trader. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, jika bermula dari 25 maka sifat dasar dan sifat dasar akan kena bermula dari 25, sifat dasar adalah 75, dia pasti kena dan masih bisa dilanjutkan atau enggaknya lihat interkoneksinya. Usia 75, maka di 50 dia lolos, di 25 dia diperingati. Mana? 50 lolos, 75 lolos, 50 diperingati, atau dia bisa lolos sampai di sini. 25, 75 kena, 50 lolos, berhenti di 25. Pak Marlam, coba dicari indikator yang menyatakan demikian. Ini intraday aja loh. Pak Marlam, tolong dicari indikator yang menyatakan harus berhenti di situ. Plok ini apa nih, Saudara Arwan? Plok. Oh, tepuk tangan. Inilah garis dukun, garis bandar. Udah Om, udah GHW itu doang, silakan. Oh, kalau saya pemain swing, Om, swing. Copot itunya, lu gak usah lihat yang namanya si Aqua langsung main di biru sama atasnya. Kalau saya pemain full swing Om, saya investor Om, copot itu biru langsung ganti permainan magenta ke lime. Itu kalau super investor gampang. Semua mulai dari blue, magenta, brown ataupun lime itu disebut interkoneksi. GU nih. Ini daily belum. Ini permainan. Ini semua permainan badar. Ini lihat nih GU di time frame daily. No. 50, 25 blue. Interkoneksi kena, diteruskan lagi. Sekarang interkoneksi usia 50, mestinya di 50 berhenti dan saat ini dia sampai 25 dan berbalik lagi. Tuh. Apanya nggak permainan? Ini semi swing atau swing nih. Permainan bukan. Hanya sebatas permainan. Oke, lanjutnya jelas. Ada yang ditanyakan di Golden Horse Warrior sebelum saya serahkan ke Pak Tafsir untuk menjelaskan trik-trik di semi swing atau swing. Oke, silakan Saudara Galang. Ketik. Saudara Galang. Mau tanya tapi nggak ngetik nih. Cara baca DLSL untuk membaca siklus bagaimana Om? Misal kemarin gol kok bisa tahu duluan sebelum terjadi. Ini sudah ekonomi makro. Jadi begini, ada siklus yang namanya 4 siklus secara bergantian lah.
Pertama dimulai dari booming dulu, booming. Kemudian setelah booming, resesi, depresi. Saat ini adalah resesi dan belum depresi ya. Setelah depresi adalah recovery, kembali lagi ke booming. Itu 4 siklus. Dan itu siklus tahunan. Siklus tahunan diketahui hanya kalau Anda membaca DLSR itu di Broad, saudara-saudara. Broad. Oke. Sebentar Pak Malam. Kalau sebelum menuju target, apakah udah ada tanda exit? Exit point adalah wajib, saudara Pendi. Exit point adalah wajib mengakui menang dan kalah. Jadi kalau sebelum target ada exit point, gimana Om ya, kita exit dong. Jangan coba-coba itu kalau exit point. Pengapesannya di exit. Kalau exitnya terjadi pendek, ya sudah apes kita. Baru masuk, terus ada exit, ya apes lah. Bisa di-roger saudara Fendi. Walaupun kita tahu kitabnya, tapi ketemu exit duluan, ampun. Oke, goal berarti tanggal berapa tuh Om? Saya bingung. Pak Marlam, tanggal berapa tuh waktu webinar? 9 April. Oh, ini ya. Ini. Oh, si Om David baik di puncak loh. Banyak yang ngomel. Ada status, ada yang ngomong, Pak, itu kok baik di puncak ya, Pak? Baik di puncak ya, Pak? Iya. Dan turun loh, sempat turun. Nih, perhatikan, Om. Saya mepet baik di puncak kira-kira di daerah sinilah. Nih, di daerah sini. Ini posisi di mana terdekat, Om? Terdekat aqua berapa? Aqua berapa? 25. Sifat dasarnya 25 kemana, Om? Nah, sifat dasarnya dari ini ke 75 ya, 25. Tuh Om, dia berhenti dulu Om di sini Om. Nih. Tuh, berhenti dulu dia di sini. 75. Dari 75 Om kalau mau diteruskan, 75 mau diteruskan, dia mau kemana? Sifat dasar saja, nggak usah peduli interkoneksi dulu. Dari 75 dia mau kemana Om? Pak Marlam? Dua lima. Ini perhatikan Om, ada garis apa di sini Om? Garis cepat yang namanya apa? Ini garis favoritnya si Pak Tafsir. Garis cepat yang namanya rapid. Sebentar aja dilalap Om. 75, target 25 dan masih bisa diteruskan. Nih, perhatikan bahasanya. Karena ini interkoneksi 75, masih bisa diteruskan semestinya sampai 75 atas, tapi dia berhenti di 50, berhenti dulu dan terjadi exit. Cuan. Gitu saudara Om Marlam. Selesai. Sifat aja garis bandar. Berhenti 17.11. Waktu itu berhentinya 17.11. 17.21 ini mungkin ya. 17.11 nih berhenti. Dari 75 berhenti dulu di 25. 17.11. Itu Om Marlam.
Dia jadi mau naik, mau turun semua sudah kelihatan mappingnya di DLSR. Mappingnya udah di kelihatan. Sebelum banyak exit, tapi nggak di close Om. Saya nggak tahu itu. Maksudnya gimana, Saudara Nanang? Oh, sebelum itu banyak exit, tapi kenapa nggak di close? Kadang gue cuma bisa jawab, kadang gue juga bandel. Kalau gue yakin di DLSR, kenapa nggak gue hold? Gitu doang. Tapi secaranya kalau pemain intraday harus cut dan harus berhenti hari itu. Tapi kan namanya manusia. Gue masih terbawa perasaan, gue masih terbawa. Oh ini DLSR menyatakan masih up, ya sudah gue hold aja. Dan kita berani karena sudah ada panduannya. Seperti hari ini, jika Anda pasang goal ngebuy, interkoneksinya adalah 75, ya sudah tungguin 75, paling enggak 75 yang atas kena, ini tinggal kemana, tungguin kapan kenanya. Iya betul, kok udah exit nggak mau dilepas gitu loh. Kalau Anda pemain swing nih bisa jadi 2-3 hari udah mencapai target di sini, di Aqua 75 nih, 17.30. Kalau dia naik terus nggak berhenti-berhenti, ya bukan forex. Oh, udah dikasih bocoran duluan sama Pak Tafsir. Oke, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Sebelum saya serahkan ke Om Tafsir untuk mengajarin semi swing. Sepertinya memang anti MC karena walaupun berfloating dia, tapi dia muternya di situ aja, dan sekali up atau sekali down kita udah untung besar. Iya, kok tahu lu sih Galang dari Pron lah. Siklus dilihat dari Pron. Kecuali kalau GU mau hancur, ketemu line. Nih, tapi terselamatkan kan? GU kalau mau hancur ini sudah ketemu line. Nih, cuma terselamatkan kan? Halo? Kalau dia mau dibangkrutin, dia ketemu line. Tapi ini enggak, masih selamat dia. Dan ini kalau mau naik, dia berarti hantamannya dihitung dari fuchsia atau line atau magenta 25. Berarti targetnya magenta 275 yang atas. Nih kena nih sekarang. Kalau dia mau naik lagi ya berbalik lagi ke sini. Selamat lagi si ini. Si siapa? Si siapa? GU. Jadi ini semua permainan bandar, tidak ada hubungannya dengan berita, saudara-saudara. Nggak ada hubungannya sama berita. Bisa di-roger, bisa dipahami. Nggak ada hubungannya sama COVID. Nggak ada hubungannya sama ini. Sama perang. Begitulah. Ada lagi yang ditanyain? Pak Malam mungkin ada yang mau ditanyain? Tiga garis miring, nggak dianggap ini channel. Sifat longitudinal. Channel ini. Channel.
dua trend line biar dianggap. Fokus apa DLSR ya Pak Marlam? Garis DLSR. Iya. Jadi begini nih, Om Marlam dan lainnya, sebenarnya cerita Om David dari awal sampai terakhir ini, dari awal sampai terakhir ini mau selesai, intinya tuh gue mau ngajarin apa? Ngajarin apa? Artinya gue mau ngajarin Anda yang namanya nih, price action. Lu udah nggak pakai chart, udah nggak pakai indikator pun udah bisa, kecuali panduannya DLSR. Itu wajib dipasang. Pak Marlam, intinya gue mau ngajarin gitu. Orang yang sudah ahli nggak bakal pakai indikator GHW. Orang yang sudah ahli, pemain Golden Horse yang sudah ahli tidak akan pakai indikator Golden Horse Warrior. Katanya dia bilang apa? Pusing gua Om, banyak banget indikatornya. Indikatornya banyak banget. Pusing. Yang gua pasang cuma move sama reversal Om. Boy, canggih. Move sama reversal. Terus apalagi? DLSR sebagai acuan atau panduan. Jadi yang diajarin apa? Price action. Price action yang diajarin. Price action bukan sekedar cat bolong, cat doang, naked cat, naked trader. Gila kali gue pakai trading sambil telanjang, tapi memang gue trading sambil telanjang dada doang. Yang bawah nggak pernah buka gitu, dingin soalnya. Yang atas bukaan, karena saya tidur aja lepas baju kok. Ini price action, ini bukan price action yang buka-bukaan, tapi pikiran kita sudah hafal. Oh, ini secaranya gue tahu, globalnya ke sini, marketnya ini, secaranya nanti Anda sudah tahu. Gak usah lihat global market sama tren, Anda sudah tahu. Nggak apa-apa, live pakai GHW, dipersilakan Pak Marlam. Kan kita kan bicara apa adanya, jadi nggak masalah live pakai GHW karena sebagai motonya Golden Horse Warrior kan teaching the truth with honesty. Ya lah, begitulah kira-kiranya begitu. Saya nggak bisa ngibulin, walaupun dengan gaya bahasa saya yang agak kacau, tapi saya tidak berani ngibulin para trader. Ini loh yang gue tahu, dan Anda wajib belajar. Oke, ada yang mau tanya? Om Tafsir masih on? Saya serahkan ke Om Tafsir untuk mempelajari semi swing dan swing.